selanjutnya kita bakalan ada segmen apa lagi nih Kak? Wah, mungkin karena kita habis seneng-seneng nih, kita bakal lanjut ke segmen Volagopedia. Volagopedia. Oke, langsung kita sambut aja kali ya, Volagopedia. Oke, di Volagopedia ini kita bakalan ngasih fakta-fakta unik yang mungkin kalian, para viewers masih belum mengetahuinya atau bahkan mungkin dari kita juga belum tahu ya. Mungkin. Iya, bisa jadi. Kita bareng-bareng ya Kak ngebahasnya sama Kak Tamara juga. Boleh dirembuk sekarang aja yuk. Udah Nanti gak sabar tinggal ya dikocok guys. aja Kak, gitu aku bilang sih. Iya karena tema kita kan kita udah masuk di bulan Agustus nih ya Betul. kan. Nah jadi kita akan ngebahas tentang momen spesial Agustusan ya kan. Dimana itu adalah hari kemerdekaan kita ya kan. Gimana guys? Lanjut ya Kak Fatih ya. Langsung lanjut. Sikat. Agak ini ya. Agak mirip ya. Jadi mungkin di Indonesia ini ada beberapa bendera yang mirip dengan Indonesia. Oh, oke. Yaitu salah satunya di antara 3 negara ini yaitu adalah Monaco, Indonesia dan juga Polandia. Oh, mirip ya. Ya mungkin Monaco dan Indonesia itu sama tuh ya. Agak mirip ya Iya, Kak. agak mirip. Cuman Perbedaannya? ukurannya aja tuh beda. Oh gitu. Iya ukurannya beda. Kalau warnanya sama gak sih itu? Mungkin kalau warnanya itu Monaco itu lebih tua warnanya. Kalau Indonesia itu lebih muda. Emang iya Kak. Coba, Aku lihatnya di sini coba, kayak sama cek, aja cek. kayak. Iya Kak. Coba Sama cek. aja loh. Perbedaannya itu kayaknya Faktanya sama loh berarti itu loh. perbedaannya cuma ukuran aja. Kalau Kak. aku sempat pernah baca Monaco itu merahnya agak tua dia. Iya. Udah pernah baca. Iya, kalau Indonesia merahnya merah muda. Ini bukan akal-akalan aja kan Kak? Nah, kalau misalkan Polandia itu dibalik doang. Oh iya benar. Tapi ukurannya juga agak lebih besar dari Indonesia. Iya. Oh gitu. Polandia. Oke. Kak, ngomong-ngomong soal kemerdekaan nih ya kan. Kak Tamara udah merdeka belum sih? Merdeka dalam hal apa dulu? Hal apa aja? Mungkin diri sendiri itu kayak ya udahlah ini nih contohnya kayak aku ya misalnya aku sih ngerasanya belum merdeka karena Kenapa apa? tuh? Karena aku masih harus bangun pagi ya kan melawan rasa malasku untuk bekerja. Nah, itu kan tandanya aku masih menjadi budak korporat kali ya. Oh, Iya kan? Nah, kalau Kak Tamara gimana? Kalau dari sudut pandang aku ya, setiap dari kita itu memang punya beban masing-masing. Betul. Nah, terus kemudian kalau kaitan dengan merdeka aja, kita hari ini bisa keluar dengan keinginan kita aja, bisa bekerja sesuai dengan kemauan kita aja, itu udah merdeka. Wah. Kita bisa makan apa yang kita ingin, kita bisa pesan minum apa yang kita mau, jalan kemanapun itu sudah merdeka. Termasuk dari rumah ke kantor, dari rumah kemana, itu udah merdeka menurut aku Kak. Masya Sesederhana Allah. itu kemerdekaan itu. Iya, Tapi iya. perjuangannya luar biasa berat. Benar. Iya nggak? Iya. Karena dulu juga para pahlawan juga perang kan Iya. untuk merebut kemerdekaan. Wah. Nah selama kita masih kayak gini nih, ketawa ke TV, happy, kemudian kita nggak megang bambu runcing kan? Betul, Menurut aku betul. itu udah merdeka sih Iya, Kak. iya. Iya nggak sih? Ya, aku kayaknya kurang bersyukur ya. Enggak juga Kak. Cuma kita kalau aku sih orangnya tipe yang ini ya, suka ngelihat detail-detail gitu loh. Jadi aku bener-bener kalau misalnya aku bisa menikmati hari ini dengan apa adanya, itu menurut aku kita udah merdeka banget sih. Wah, udah cantik, pinter lagi ya guys ya. Aduh kepala aku gede banget. Ya udah, mari kita bahas ya Kak, Oke. fakta-fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, gimana Kak Fatul? Enggak kelihatan. Oh, oke. Mulai dari aku dulu ya. Kecil Nah, banget itu. jadi guys, faktanya yang pertama itu it's okay guys, Kecil banget, kecil no banget. problem. Jadi Agak burem dia guys Iya. ya. Kecil banget ini. Jadi yang pertama itu faktanya bendera jahit tangan.
ya Kak. Nah, bendera Sang Merah Putih yang dikibarkan saat itu dijahit sendiri tanpa mesin oleh Ibu Fatmawati. Kain putihnya dari spray dan kain merahnya milik salah satu tukang soto. Wah. Ya ampun, Kang Soto. Oh ya ampun. Kayak wah, aku juga baru tahu sih Kak, sumpah. Sumpah Kang Soto banget tuh tuh. Ya ampun. Sotonya soto apa? Nggak tahu ya Kak. Tukang soto doang di situ ya. Kang Soto Ini tanya Kak Soto. Tukang soto bukan. kirain kamu Kak, ya ampun. Itu bagian dari ini loh, kemerdekaan loh. Sedih ya. Tapi juga itu katanya ngejahitnya pakai tangan sendiri ya, nggak pakai mesin. Iya loh Kak, pakai tangan Kak, bukan dijahit, pakai mesin jahit. Pakai mesin jahit. Pakai tangan. Iya pakai tangan kan, bukan pakai mesin jahit. Wah berapa lama tuh ya kira-kira? Berapa ya? Nggak, kurang tahu juga Kak. Lanjut Kak Tamara. Oke, aku yang baca nih. Naskah proklamasi ini ternyata guys, dia tuh sempet dibuang gitu loh. Jadi naskah proklamasi itu tulisan tangan dari Soekarno itu ditemukan di tempat sampah di rumahnya Laksamana Maeda oleh wartawan. Wah berarti Siapa tuh? sempat dibuang tuh ya? Iya, terus ditemuin dia sama wartawan BM dia. Terus 47 tahun kemudian ia menyerahkan naskah tersebut ke Presiden Soeharto dan disimpan nih di Museum Arsip Nasional pada tanggal 29 Mei 92. Umur berapa? Pas tahun 90-92? Aku belum lahir 1992. kebetulan, belum lahir. Sumpah? Iya betul, Kalau kakak kasih kak? Aku juga belum lahir Kak. 92 belum lahir? belum lahir. Sama lagi. Belum yang lahir ya kita ya Allah. Oke. Fun fact Lanjut banget ya. ya itu ya. Naskah yang terbuang judulnya ya. Iya, sedih ya. Bukan putri yang terbuang nih, naskah yang terbuang ya ampun. Bukan. Pak Soeharto untung ketemu ya ampun, kalau udah keburu dihancurin sama paper crashing itu aduh. Oh, zaman dulu kayaknya belum ada. Belum nih, ada Kak, ya? begitu ya. Heeh. Di zaman kita ini yang udah ada begituan. Hancur Oke, mungkin. hancur berkeping-keping. Iya lah. mungkin. Oh, aku juga nggak ngerti. Apa Kak? Kak Fatuh, paper Gak crashing tahu, apa aku itu? nggak tahu juga tuh. Paper spreader. Hah, paper spider? Iya, nggak tahu. Nggak Kagak tahu. ngerti dia Kak. Itu apa tuh? Paper apa? Paper apa Kak? Paper yang kayak kertas itu bukan? Paper ya emang kertas Kak. Iya, paper tahu. Heeh. Spread Crash? atau crash itu apa? Itu nggak tahu. Hancur kak. Penghancur. Oh, Hancur, penghancur. dihancurin, di crash, di spread gitu loh. I love oke, you oke. Kak. Shredder gitu maksudnya. Terima kasih. Ya. Rupanya kita lebih memberi banyak insight ya buat kak. Iya. It's okay, kita saling Apa? sharing ya. Buat Kak Fatu ya, luar biasa Kak Fatu. Tolong dicatat Kak Fatu. Terima kasih. Kita lanjut guys, fakta selanjutnya. Yang ketiga, tiang bendera dadakan. Jadi guys, tiang bendera yang digunakan itu dibuat secara mendadak dari bambu kasar ditancapkan ke tanah. Wah, luar biasa ya guys. Dari bambu kasar? Yang ditancapkan ke tanah. Jadi Oh my benar-benar gosh. kalau kita kan sekarang udah pakai tiang-tiangan Tiang, ya, ya, betul. karena kita ya udahlah gitu kan. Jadi zaman dulu itu mungkin ya gimana apa yang ada dulu Seadanya kali ya, seadanya. iya seadanya. Pernah jadi ini enggak, pengibar bendera enggak? Pernah. Oh pernah. Pernah. Oh gini-gini pengibar bendera Tapi- luar biasa loh. Tapi Kak Fatu. nggak di bambu bendera juga, Oh, nggak di nggak? bambu, iya nggak di bambu, pakai Jadi tiang. udah pakai tiang ya? Iya. Kan kita udah zaman sekarang. Oke. Kak. Iya, betul. Lanjut Kak Tamara. Aku lagi nih. Iya. Ini kayaknya agak di zoom dikit ya kayaknya Nah, ya. kata Mara aja nggak kelihatan, apalagi saya. Ini kayaknya apa dong yang kita kelihatan ya? Oke. Fun fact yang keempat, suara pembacaan teks proklamasi awalnya itu bukan suara Soekarno guys. Suara asli Bung Karno saat membacakan proklamasi 17 Agustus 45. Ini nggak sempet dia ngerekam itu nggak sempet guys. Ini ke zoom banget nih. Kakak. Nah, jadi kemudian Yusuf Ronodipuro, pendiri RRI nih, jadi meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tahun 1950. Udah lahir belum? Belum. Nah, jadi setelah sesi rekaman itu barulah teks proklamasi itu mulai digandakan di tahun 1959. Sampai sekarang akhirnya bisa kita denger ya. ampun. Jadi pas awal tuh dia
nggak sempet Nggak ngerekam sempet ngerekam. nih. Baru direkam lagi di tahun berapa tadi? 1950. Baru sama pendiri RRI ya, luar biasa. Kalau sekarang kita bisa rekaman dimanapun guys. Iya ya Iya. sekarang. Di live TikTok bisa kita rekaman, cuma Dimana-mana nggak ada yang bisa nonton ya. kalau kita baca teks proklamasi guys. Aduh, Kenapa gitu? coba kalau Kak Fatu yang bacain mungkin bisa kali ya. Apa Apa? teksnya? Teks proklamasi kira-kira. Nggak hafal. Coba teks proklamasi dong. Gak apal. Wah, Orang Indonesia harus hafal. Kita kan sebagai pemuda-pemudi Kak. Semangat kamu mana Kak? Proklamasi nggak tahu nggak apal. Lanjut. Pancasila deh. Kalau Pancasila mah Minimal tahu. ya. Coba minimal harus nyampe ya Pancasila ya. Ayo Kak. Satu, pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini kayak anak SD nih jadinya nih. Nggak apa-apa, bacainnya nadanya dong. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa bener ya pemirsa. mantap. Bisa dong kalau Pancasila bisa. Kalau proklamasi nggak bisa. Oh gitu. Kacau, gak apa-apa ya. Yang penting ada Indonesianya ya, Pancasila di dadaku ya. Oke. Oke, Kak. Jadi nih Kak, Kak Tamara, apa sih makna proklamasi buat Kak Tamara? Duh, kok deep banget ya. Ya Agak makna dalam ya. proklamasi Agak ya. dalam tuh ya. Ya namanya kita lagi ngebahas ini ya. Iya, kok kalau proklamasi itu gini loh. Kita kan nggak bener-bener banyak yang nggak tahu prosesnya itu kayak gimana. Cuma kalau aku memaknainya itu salah satu event yang menandai kita itu merdeka gitu kan. Ya, jadi kalau dari sudut pandang aku nih menghargai proklamasi itu mungkin kalau teman-teman di sini yang masih sekolah, yang masih mahasiswa, dia ikut-ikut acara masih upacara gitu ya. Nah itu bisa menghikmati. Nah kalau kita sendiri ya mungkin yang lagi kerja itu proklamasi itu hidup di dalam diri kita. Karena mereka kan isinya kan bahasa ya. Artinya semua yang sudah dibangun oleh founder-founder Indonesia itu harapannya bisa tetap kita lanjutkan gitu Iya. sampai Wow. kapanpun. Menghargai sejarah ya. Menghargai kita. sejarah guys, itu karena sekarang tuh banyak yang tidak menghargai sejarah. Iya. Padahal bikinnya susah-susah loh. Iya kan, sedih Coba ya. kalau aku yang bikin, harus happy ending guys. Iya. Jangan Berjuang sad juga. ending guys, ya nggak? Betul. Dan kebetulan Indonesia ini juga udah 81 tahun merdeka. Apa aja sih yang masih harus diimprove dari negara ini kira-kira dari Kak Tamara? Waduh, jadi peneliti ini ya kayaknya ya, agak deg-degan juga loh rumahnya ya. Kita main di aman-aman aja ya kalau gitu ya Iya. kakak-kakak Ya. ya. Indonesia ke 81 tahun yang bisa harus diimprove kalau menurut aku adalah Mungkin dari lingkungan kakak aja kali. dari lingkungan Iya, aku mungkin ya. dari lingkungan kakaknya Kalau aja. misalnya aku tuh di kesehari-harianku karena aku tuh bekerja, aku percaya di sana di pemangku kepentingan, di pejabat-pejabat kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung masyarakatnya, rakyat-rakyatnya. Nah, harapan aku tuh supaya kita ini sebagai rakyat kecil, rakyat jelata gitu ya, lebih sejahtera lagi gitu ya. Jadi Amin. semua kebijakannya itu mendukung kita supaya lebih sejahtera. Masa kita tidak bahagia di Indonesia sendiri, di Iya, negara betul, sendiri betul, gitu betul, ya. betul. Itu sih kalau harapan aku sih yang Iya. bisa diimprove ya kebijakannya supaya mendukung masyarakatnya itu lebih sejahtera. Amin. Kita doain Amin. sama-sama ya guys. Semoga aja ya karena kita kan juga udah merdeka dan mudah-mudahan emang kedepannya juga Benar-benar merdeka ya, Benar-benar semua seluruh merdeka. rakyat Indonesia dari atas sampai bawah ya. Nah jadi untuk Kak Tamara nih ya kan, lagu nasional yang berkesan buat Kak Tamara apa sih? Aku nyanyiin ya. Boleh? Boleh banget dong. Indonesia tanah air beta,
pusaka abadi nan jaya, karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi siapa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Apal Kak selanjutnya Kak? Nggak hafal. Nggak hafal jujur. Aku kok juga lupa jadi habis ngeliat kamu Kak ya. Aduh. Semangatku ataupun jiwaku kepadamu rela ku beri. Keren banget. Nah itu tadi kan request untuk Kak Tamara ya. Coba deh Kak Fatuh nih kita Waduh. request yuk. Kak Fatuh ayo Kak. Apa tuh lagu apa tuh? Minimal 17 Agustus lah Kak Fatuh. 17 Agustus. Sambil gayanya begini Kak Fatuh. 17, harus semangat Kak Fatuh. Coba Kak Fatuh. 17 Agustus. Yes. Iya harus begini, harus dikepalkan lengannya, ayo. Sambil hormat kalau bisa Kak. Begini aja kali ya, begini aja ya, Ya boleh ya. boleh lah, boleh. Kita bantuin ya. Iya. Ya, oke. Oke. Bareng 1 2 3. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka kita dan bangsa. Hari Indonesia merdeka. Kali merdeka tetap merdeka. Sehingga kita tetap setia, pertahankan Indonesia. Kita tetap setia, pertahankan Indonesia. Membela negara kita udah gitu Kak. Akhirnya membela negara kita. Oh, bukan gitu. mempertahankan Indonesia lagi ya? Udah Dua ending kali tadi itu ya. Kak, ya ampun. Sangat semangat untuk mempertahankan Indonesia ya, luar Iya. biasa. Gak apa-apa kita hargai. Terima kasih Kak Yeay, Fatuh. keren banget Kak Fatuh. Terus kalian tahu gak sih pencipta lagu 17 Agustus? Tahu nggak? Kak Fatuh. Siapa ya? Kak Fatuh tahu sih harusnya. Siapa Kak Fatuh? Bohong kata Mara tahu. Gak ada yang tahu cuma kamu Kak, bener deh. Yang tahu cuma kamu. Pencipta lagu 17 Agustus yaitu adalah Hussein Mutahar. Tapi itu tadi bukan nyontek kan ya? Kalau Bukan, Indonesia Raya, nggak ada. kalau Nggak Indonesia ada. Raya siapa? Indonesia Raya Siapa Kak? Tahu nih Kak Fatuh nih, nggak mungkin nggak tahu. siapa ya? Lupa. Indonesia Raya. Siapa? Juliana Tobing. Siapa ya? Anang. Lupa. Bukan. Dewi Persik bukan? Siapa Kak Tamara? Wage Rudolf Supratman. WR Supratman ya? Yes. Harus Supratman. Iya. Indonesia Raya. Gitu. Masya Allah, keren. Lupa nih aku jadi. Kenapa Kak? Kamu masih deg-degan deket Kak Tamara duduk? Gak berani lihat aku loh Kak. Gimana sih? Padahal aku nggak gigit loh. Dia belum pernah pacaran Kak. Iya. Oh ya ampun. Enggak, bohong, itu bohong, jangan didengar. Tapi setelannya kayak wibu banget emang Emang ya. iya? Ya Allah. Canda ya Kak ya, ya Allah. Momen apa sih Kak yang buat Kak Tamara ini bangga sama Indonesia yang ngebuat terharu gitu? Yang buat terharu, momen yang bikin aku bangga sama yang bikin terharu. Gini, aku kan sering berkunjung di berbagai tempat. Nah, terus kemudian selalu karena aku di event organizer, jadi aku sering ngelihat banyak kegiatan acara gitu ya. Nah, yang bikin paling aku bangga itu mereka selalu menampilkan tarian daerah di masing-masing tempat. Oke. Ketika itu dimainkan atau ada dinyanyikan, diperformkan, misalnya ada nyanyi lagu daerah, terus ada narinya, ada aktivitas budaya lah di situ. Iya. Itu benar-benar bikin aku merinding banget Kak. Iya dong. Apalagi kalau itu panggungnya megah, acaranya besar gitu ya. Wah, itu benar-benar merinding sih aku bilang. Karena emang banyak juga kan ya budaya-budaya Indonesia, tarian-tarian Indonesia. Iya.
Jadi Indonesia tuh penuh dengan seni ya. betul. Orang kalau dancing mungkin udah biasa lah ya, Biasa. biasa lah ya. Cuma kalau apalagi yang nari, apalagi yang perform itu adalah anak-anak muda masih kuliah atau Iya. masih sekolah. Itu bener-bener keren banget Keren Kak. banget ya pastinya. Sinkronisasi lagunya, musiknya. Karena musik kita tuh beda Kak. Benar. Nggak sama, itu masih tradisional banget. Itu gila keren banget sih. Itu yang bikin aku bener-bener momentum aku bangga. Ya gila Indonesia keren ya gitu sih. Gitu sih. Coba kalau aku. Kak, tadi ngomong-ngomong soal tarian ya. Coba Kak Fatu tari saman deh. Tahu tari saman nggak? Nggak bisa tari saman. Masa nggak Nggak bisa? tahu. Nggak tahu. Terlalu gaul nih Kak, nggak bisa. Dia bisanya tari Iya. semut. Tari kecak deh, coba tari kecak. Terkecak. Kecak gimana tuh? Bali. Gini. Yang matanya Jaipong motor-motor. deh, Jaipong. Nah, Reok Ponorogo deh, reok Yang gini Ponorogo tahu gimana? ini apa jaipong ya? Iya Jaipong, coba, Jaipong. Coba. Nah iya begini-begini doang. Nah, ujubila kanebo keringnya. Ya ampun, ya ampun. Nggak hafal tarian-tariannya. Terus nyanyi apa nih? Nah, Kak Tamara ini ada request lagu galau ya, lagu-lagu galau dari viewers. Agak melenceng dikit tapi dari tema kita. Apa sih request apa sih emangnya? Apa guys? Tapi kalian kalau mau yang request itu ya harus ngasih Kak Tamara dulu nih 10 mawar minimal ya. Masa nggak mau ngasih, cuman mau gretongan ya Kak, nggak boleh ya. Aku Kasih, udah pakai guys. baju bunga-bunga loh. Iya, Aku udah pakai baju bunga-bunga. Sementel secentil ini kalian harus kasih dulu 10 mawar, oke? Minimal 10 mawar. Iya. Minimal 10 mawar.